Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan lagi alur ceritanya. Video sob, alhamdulillah ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu gratis. Karena juga ini berkelanjutan, biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan lagi ceritanya. これは俺の物語だ。 Oke, Boruto episode 300 bagian ke 112 itu adalah menjebak Kamado. Di video sebelumnya kita telah melihat Jura dibuang dalam dimensi lain itu. Kawaki, Eida, Demon bekerja sama untuk code sendiri yang tanpa dia sadari sebenarnya mereka ingin menjebak Kamado. Ketika waktunya tiba, sekaligus membongkar motif sang ilmuwan tersebut. Sementara itu mereka melakukan battle royale dan menjalankan rencana Orochimaru itu. Code ini bersiap mengalami karma sialnya sendiri sekarang ini. Adegan kembali dilanjutkan. Pertempuran ini menjadi konsep battle royale. Code langsung melesat ke arah Orochimaru. Rikudo Obito menahannya sementara itu. Kawaki langsung ingin menyerang ke arah Boruto lagi. Madara kemudian datang menghadangnya. Demon langsung menarikkan Naruto itu, tetapi Mitsuki juga menahannya di sana. Bahkan ketika Eida menunjukkan aksinya, dia ingin menyerang Sarada langsung menghadangnya pula. Sementara itu Amado masih berdiri di belakang dan sekarang dia dihadapkan dengan dua ilmuwan era ini, Kabuto dan juga Orochimaru. Dia sang Senin berkata, "Hura-hura, jadi inilah ilmuwan kara yang sempat mengacau dunia shinobi dan paham karma itu ya, Amado-kun?" Kabuto juga langsung merespon perkataan sang Sanin itu. "Amado ya, bisa kau tunjukkan motifmu yang sebenarnya? Benarkah kau hanya ingin mendapatkan Akebi kembali? Atau kau ingin aku melakukan Edo Tensei padanya?" Dia lalu menjawabnya kesal. Ternyata ini sudah direncanakan ya. Apa ini sebuah jebakan? Apa-apaan kalian ini? Aku ini hanyalah seorang ilmuwan. Kabuto lalu menggunakan satu kotak Edo Tensei-nya itu yang dia keluarkan. Dia kemudian membukanya dan Amado kaget, ternyata itu memang benar Akebi sob. Orochimaru mengintimidasinya lagi. "Apa kau terkejut, Amado-kun? Sebenarnya kau paham maksud kami ya? Kenapa kau bisa tahu titik koordinat istana Kaguya itu?" Orochimaru mengeluarkan ular di sana. Dia lalu mendekati Amado itu. Tiba-tiba gelar Amado mengeluarkan senjata ilmiah ninjanya itu. Sementara itu Kawaki yang sempat bertempur dengan Madara, dia jadi paham pula kenapa Boruto bisa kalah dengan sang Rikudo ini meski di kemampuan dewanya. Madara sendiri kemudian melanjutkan, "Bocah Kawakio, aku akui kau itu sangatlah kuat, tetapi aku tak bisa melenyapkanmu dan menyerangmu secara masif karena kita sebenarnya adalah aliansi kan?" Kawaki hanya tersenyum dan tiba-tiba Kawaki dikeluarkan karmanya itu. Pertempuran ini serasa heroik lagi. Nah, sementara Sarada berhadapan dengan Eida dan mereka itu sempat terjadi adu pukulan taijutsu di sana ya. Eida lalu melanjutkan, "Maaf Sarada, kita harus bertempur seperti ini dulu kan, sampai momennya itu tepat lagi." "Yos, aku paham kondisinya Eida." Sarada sambil bertarung itu bertanya pula, "Lalu bagaimana rencananya?" Eida mengatakan, "Tunggu momen pertempuranku dengan Rikudo Obito di sana itu sampai sengit dan ku terdesak. Kemudian Kawaki dan Daemon pura-pura membantu, namun Kawaki akan menahannya di sana. Aku yakin Amado akan sangatlah terdesak dan dia akan mundur menghadapi dua Sanin ular di sana itu. Dia juga sudah mengatakan sebelumnya ingin mengincar code sendiri. Tetapi setelah itu aku pun juga makin penasaran." Nah, setelah itu Amado menarikkan code sendiri ya. Jika rencana itu sudah terbongkar, itu yang dia ingin lakukan dan tanpa tahu apa yang sebenarnya kita incar darinya sendiri. Sarada juga tersenyum di sana. Sementara ledakan terjadi di area lain ya teman-teman. Demon ini kayaknya nggak paham alurnya atau gimana sih. Dia bertempur heroik dengan Mitsuki malah. "Yo Mitsuki, jadi kan pertempuran ini mengesankan ya." Mitsuki meledakkan Sagi Mudi dan serangan-serangan itu mengejutkan Daemon. Dia kaget. "Oh, ternyata kau memang sekuat ini ya Mitsuki." Tiba-tiba dengan kekuatan pemantulannya itu Mitsuki hampir terserang sendiri. Teknik Happy Mikazuchi-nya itu loh mengesankan responnya itu. Mitsuki tiba-tiba bertanya, "Nah Demon, aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku ini padamu. Itu semua karena rencana kita kan?" Demon berkata, "Ini menjengkelkan, tapi baiklah aku juga paham resikonya."
Nah setelah itu inilah momen yang dinantikan nakama, Code versus Rikudo Obito. Lagi-lagi aku berurusan denganmu ya Rikudo. Dia Obito berkata, kenapa? Terlalu susah kan melawanku Code? Kau tak akan pernah mampu mengalahkanmu di kondisi sekarang ini. Tiba-tiba Obito melesat menggunakan tendi Rikudo tersebut, Ninpo Sakunjo Hogeki. Twas, Code terkena serangan di mukanya itu. Dia langsung melesat mengeluarkan karma putihnya itu ya. Serangan-serangan itu membuat Obito makin kerepotan pula karena kecepatannya. Jadi ini karma yang dimaksud itu ya. Code ini juga sadar bahwa Kawaki telah mendapatkan penambahan cakra dan tingkatan karma baru dari Amado, sementara dia belum sama sekali. Itulah kenapa Code melihat Amado yang terdesak itu, dia itu siap untuk membantu di sana. Nah, Code mengeluarkan beberapa Sumeaka untuk mengganggu Obito itu sendiri. Di sini Code mengeluarkan tanda cakran tersebut ya, lalu muncul di antara Orochimaru dan juga Kabuto. Mereka sang-saling mengetahui keberadaan Code sendiri dan langsung menyerangnya di sana. Pertempuran dimulai. Sementara itu Amado itu masih mengawasi ya, dia sepertinya bersiap untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba Amado itu langsung memanggil Code dan berkata lagi, Code, kau harus menggunakan evolusi lanjut dari karmamu itu. Code meledakkan karma putihnya langsung itu dan dia juga kembali menggunakan Sumeaka. Tiba-tiba Code sudah berada di depan Amado itu, lalu dia memberikan ekstrakan baru pada karma Code sendiri itu. Ternyata awalnya itu limiter tersebut belumlah dibuka ya. Code yang sadar kekuatannya bertambah pesat tersebut, dia terheran-heran. Oh, ternyata aku punya kekuatan sehebat ini ya. Code yang tertawa keras itu lalu menjatuhkan Amado. Sampai di sini dulu Amado, kau cukup duduklah di sana. Code yang terbang itu mendadak tubuhnya malah seperti Otsutsuki Rikudo pula ya. Code dengan kemampuan karma putih yang telah ditingkatkan lagi oleh Amado itu, tanpa dia tahu teman-teman, Amado ini sebenarnya malah menargetkannya loh dan akan menunggu momen yang tepat lagi. Eida Kawaki Demon yang menyadari Code sudah berganti ke mode Rikudonya itu, artinya rencana berhasil dijalankan. Mereka kemudian tersenyum dan ketiganya kembali ke belakang Amado. Code yang terlihat overpower ini kini dia melihat kelompoknya sudah di belakangnya. Dia lalu menembakkan rentetan peluru seperti Rasengan tersebut. Madara lalu menggunakan kemampuan Rinnegan-nya itu dan untuk melindungi aliansi, Rikudo Obito melesat langsung menyerang Code. Code kemudian berujar, nah Rikudo, sekarang aku bukan lagi tandinganmu. Pam, Rikudo Obito dijatuhkan. Dia kaget di sana. Apa kemampuannya jadi seperti ini ya? Madara kemudian merespon, aku juga merasakan dia bertambah kuat Rikudo. Gawat, ini bahaya. Orochimaru, apakah ini bagian dari rencana pula? Orochimaru memandang itu, dia lalu berkata, improvisasi Madara. Aku tak menyangka juga soal ini. Code akan sekuat seperti sekarang. Boruto lalu menggunakan Hiraishin no Jutsu itu. Dia sudah berada di depan Code sendiri ya. Sadu serangan pedang dan juga batangan hitam terjadi di situ. Karena Code itu membuat Boruto kerepotan, tetapi Code tak bisa mengimbangi mode Hiraishin Boruto ya. Inilah momen yang membuat Rikudo menjadi paham bahwa melawan Otsutsuki Murni tidaklah semudah itu. Namun Code yang sudah di mode maksimalnya itu, dia melakukan Rinnegan merah pula. Boruto kaget nih. Gawat. Dia lalu melakukan perpindahan pula. Tiba-tiba Code itu menghilang di sana. Kemana dia? Saat Boruto turun itu, tiba-tiba ledakan terjadi dan gelar Boruto diledakkan di area tersebut. Serangan itu membuat aliansi pada khawatir. Rikudo Madara kini berurusan dengannya. Dia melakukan serangan-serangan dan juga kemampuan Rinnegan pada Code sendiri. Beberapa saat Code terkena dampaknya kala itu, namun karena dia Otsutsuki, dia selalu bisa berevolusi lagi. Code serasa di atas angin sekarang ini. Tiba-tiba Eida merasakan bahwa ketika Code turun ke bawah itu, Amado ini mendekatinya. Di saat bersamaan Code tak mengira jika Amado ingin menjebaknya, tapi tiba-tiba dia menahannya. Nah, apa kau ingin memberikan peningkatan karma lagi Amado? Saat itu lalu Kawaki menebas tangan Code sendiri. Dia kaget. Apa-apaan ini? Kalian? Code yang marah itu, jadi kau sengaja menipuku ya Kawaki? Sialan. Code yang lalu marah itu nih, dia bersiap mengeluarkan bom Rinnegan itu. Gelar serangan itu tiba-tiba memantul teman-teman. Daemon tersenyum di sana karena dia yang melakukannya. Para aliansi pada penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Namun Orochimaru berkata, nah Madara, sepertinya improvisasi sudah selesai ya. Mereka menjalankan rencananya lagi. Madara dan Obito juga bersiap jika situasi buruk terjadi. Nah saat setelah itu, serap, tangan Amado menembus tubuh Code sendiri. Dia yang kaget itu. Kau Amado, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau melakukan seperti ini? Aku tidak bisa bergerak sama sekali ya. Serangan apa yang dia lakukan? Amado kemudian tersenyum dan mulai memperhatikan lagi motifnya tersebut. Nah di saat itu Kawaki terheran-heran dengan Amado itu.
Ternyata selama ini dia memang ingin menunjukkan aksinya di akhir-akhir ya teman-teman. Eida mengawasi di sana dan makin penasaran pula, apa jangan-jangan rencana yang dikatakan Orochimaru itu ada benarnya, bahwa Amado itu adalah seseorang yang terhubung kepada Otsutsuki. Dialah sang kehendak si bayi itu. Nah, ceritanya selesai sampai di situ. Well, episode selanjutnya bakalan lebih seru lagi nakama. So, stay tune, oke? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton Boruto episode 300. Bagian ke 112 itu adalah menjebak Amado. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang, sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu, tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam Shinobi.